Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, video kali ini saya akan coba review untuk drone terbaru dari DJI ya, yaitu Neo 2. Dan ini kebetulan semalam ini aku udah dapat ya. Jadi ini aku coba review dan nanti kita akan bandingkan ya dengan DJI generasi yang pertama, DJI Neo generasi yang pertama. Itu kira-kira upgrade-nya itu apa aja. Jadi untuk DJI Neo 2 yang dijual di pasaran itu ada 4 varian guys. Yang pertama yaitu drone only dengan satu baterai, itu harganya 3,5 jutaan. Lalu varian yang kedua itu Fly More Combo, drone only juga tapi dengan 3 baterai dan charging hub, itu harganya 4,5 jutaan. Dan varian yang ketiga Fly More Combo yang aku beli ini itu 3 baterai, charging hub, dan dapat digital transceiver guys yang kayak gini, dan remote DJI RC N3, itu harganya sekitar 5,5 jutaan. Dan untuk varian yang paling mahal yaitu Motion Fly More Combo, itu paketnya adalah drone, 3 baterai, charging hub, digital transceiver, dapat goggles N3 dan juga remote RC Motion 3, itu harganya di 8 juta guys. Jadi sebenarnya untuk drone DJI Neo 2 ini masih kategori drone untuk beginner ya, untuk entry level. Harganya itu juga sebenarnya untuk spesifikasi yang ditawarkan itu sebenarnya cukup terjangkau guys, dibandingkan dengan drone-drone lain ya yang mungkin harganya lebih mahal tapi mungkin fiturnya nggak selengkap si DJI Neo nih. Nah, di video kali ini aku akan kupas tuntas mengenai DJI Neo 2 dan aku akan bahas 3 hal ya di sini, yaitu apa aja upgrade Neo 2 ini dibandingkan Neo 1. Kemudian yang kedua adalah fitur-fitur yang paling sering kepake nantinya di Neo 2. Dan yang ketiga adalah kekurangan dari si Neo 2 ini kira-kira apa aja. Dan kita akan coba bahas ya dari beberapa aspek. Kita akan bandingkan dengan ini guys, dengan si DJI Neo 1 punya saya. Cuman Neo 1-nya ini udah banyak dimodifikasi ya punya saya. Ini udah aku ganti motor sama propellernya ya. Jadi modenya kayak gini. Oke, langsung aja kita coba bahas satu-satu guys. Kita akan pertama-tama coba bahas terkait dengan dimensi dan bobotnya guys. Jadi untuk dimensi ini seperti yang kalian lihat ya, kalau misalkan dibandingin ini udah kelihatan si Neo 2 ini size-nya itu lebih gede ya dibandingkan Neo 1. Selisihnya sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Cuman untuk sisi panjangnya sini ini memang lebih panjang banget guys untuk Neo 2 nih. Apalagi yang punya saya ini yang ada digital transceivernya. Ini jadi lebih kelihatan lebih panjang banget guys. Nah, untuk ukuran detailnya kalian bisa lihat aja ya di layar. Jadi untuk ukuran si Neo 2 ini kalau misalkan menggunakan digital transceiver ini ukurannya di 167 x 171 x 54 mm, dan untuk bobotnya sendiri itu di 160 gram guys kalau menggunakan yang digital transceiver. Kalau misalkan nggak pakai ini yang pakai basic ya, paket basic nggak ada digital transceivernya, itu bobotnya cuma di 151 gram. Dan kalau misal di compare untuk yang bawahnya ya di DJI Neo 1 itu bobotnya di 135 gram. Jadi selisihnya itu lumayan 25 gram. Untuk drone sekecil ini selisih 25 gram itu lumayan guys untuk bobotnya. Lalu kita coba geser bandingin terkait dengan propeller dan motornya guys. Nah, ini kebetulan propellernya yang Neo 1 ini udah aku ganti ya. Sebenarnya itu propellernya nggak seperti ini. Sementara untuk yang si Neo 2 ini propellernya ternyata itu sedikit lebih panjang guys. Kalau tepatnya itu panjangnya di 56 mm, kalau misalkan dibuat ke inci itu sekitar 2,2 inci. Jadi ukuran propellernya si Neo 2 ini mirip ya dengan Beta FPV Pavo 20 Pro. Nah, nanti mungkin di video yang lain aku buat eksperimen ya, kalau misalkan propellernya diganti dengan punyanya si Pavo 20 Pro, apakah terbangnya itu bakal lebih enak atau lebih jelek, kita nggak tahu. Nanti kita akan coba eksperimen aja. Nah, untuk propeller kalau misalkan kita bandingin ya, itu kira-kira seperti ini perbandingannya guys. Kalau misalkan dibandingkan side by side ya, nah kalian bisa lihat untuk Neo 2 itu lebih panjang sedikit ya dibandingkan Neo 1. Lalu untuk motor, kalau misalkan aku cek ya, aku bandingkan, ternyata untuk Neo 2 ini itu ukuran motornya itu berbeda guys.
memang secara stator diameter itu sama di 11 mm, tapi kalau misalkan kita cek ya untuk tingginya, ternyata tingginya itu beda guys. Tingginya itu untuk yang Neo 2 ini lebih tinggi sekitar 1 mm lebih tinggi. Itu sama sih sebenarnya dengan motor yang aku gunain upgrade di Neo 1 ya. Ini pakai Happy model 1103. Kemungkinan sih tipenya itu memang pakai 1103 ya, karena DJI memang untuk motor ini nggak pernah resmi ngumumin sebenarnya motor yang dipakai itu tipe jenis apa, apakah 1102, apakah 1103, apakah 1200 berapa, itu nggak pernah ada di website resminya, pun juga nggak dicantumin sebenarnya tipe berapa untuk motornya. Oke, langsung kita geser lagi. Nah, ini untuk noise level ya. Noise level ya, kalau misalnya kita bandingin, memang untuk Neo 2 ini sedikit lebih nggak berisik dibandingkan Neo 1 ya. Kalian bisa cek ya perbandingannya itu seperti ini. Neo 2 itu ada di sebelah kiri, Neo 1 itu ada di sebelah kanan. Kalian bisa cek ya perbandingannya seperti apa. Jadi kalau misalkan aku ukur pakai alat pengukur kebisingan untuk Neo 2 itu kebisingannya kalau diukur ya dengan jarak sekitar 1 meteran itu sekitar 74 sampai 75 dB, sementara kalau di Neo 1 itu bisa 79 atau lebih dari 80 dB ya. Memang agak melengking sih suaranya Neo ini. Nah, jadi itu ya untuk noise level. Kita lanjut ke bagian kamera guys. Nah, untuk kamera kita coba buka aja ini covernya. Nah, untuk kamera itu untuk Neo 2 itu sayangnya kalau aku lihat ya di sini. Nah, mungkin aku deketin di kamera. Nah, kalau dilihat ya di sini itu bentuknya ya sepertinya sih mirip ya untuk lensnya, nggak ada perubahan. Dan kalau dicek di spesifikasinya untuk sensornya pun itu juga sama, masih di 0,5 inci. Yang berbeda itu di aperture-nya guys. Untuk yang Neo 2 itu di 2,2 16,5 mm. Sementara kalau untuk yang Neo 1 itu di 2,8. Nah, artinya apa? Artinya bukaannya dia lebih lebar guys untuk yang Neo 2 ini. Jadi dia bisa nangkep cahaya lebih banyak. Otomatis harusnya kalau misalkan terbang di low light, hasil Neo 2 ini lebih bagus sih daripada yang Neo 1. Dan karena aperture-nya lebih lebar, itu untuk efek blur atau motion blurnya itu mungkin lebih kelihatan ya untuk yang Neo 2 ini dibandingkan Neo 1. Sementara untuk FOV-nya kalau di spesifikasi itu kalau dilihat nggak jauh beda ya. Memang ada perbedaan sekitar 2 derajat. Di Neo 2 itu di 119,5 derajat, yang Neo 1 itu di 117,6 derajat. Ya nggak jauh beda sih, masih sempit lah. Dan untuk gimbalnya, kalian bisa lihat gimbalnya ini yang ada perbedaan guys. Kalau di gimbal Neo 1 ini kan cuman bisa ngangguk-ngangguk doang tuh, cuman bisa ke atas ya, bisa tilt ya, tilt ke bawah. Sementara kalau untuk yang Neo 2 itu dia bisa ke atas ngangguk-ngangguk dan juga gedek-gedek guys. Jadi ini rolling ya namanya. Jadi ada 2 aksis yaitu tilt dan roll ya, plus ada ace-nya. Sama sih untuk Neo 1 juga ada ace-nya. Dengan 2 aksis ini hasil gambarnya mestinya lebih stabil ya guys. Cuman efek buruknya sih sebenarnya kalau pakai gimbal yang kayak gini ya, yang loose banget nih kayak gini, itu kalau misalnya diterbangin FPV biasanya itu nggak enak guys, karena ini kan gampang gerak ya. FPV itu kan butuh yang agak sedikit stiff ya. Jadi kalau kita terbang FPV kemungkinan sih akan gedek-gedek ini ya, agak sedikit gedek-gedek lah hasil gambar yang kita terima di goggles ya. Tapi nanti kita coba aja untuk terbang FPV ya untuk si Neo 2 nya ini. Oke, kita lanjut ke hasil video resolusinya. Nah, ini juga ada perbedaan. Yang Neo 2 ini
udah bisa ngerekam 4K 60 fps baik rasio 4:3 atau 16:9, bahkan bisa sampai 100 fps kalau misalkan rasionya di 16:9. Kalau si Neo 1 ini kan cuman 30 fps ya untuk 4K nya, jadi ini akan jauh lebih enak kalau misalkan diedit, terutama untuk misalkan buat slow mo ya, untuk slow motion, karena fps-nya lebih tinggi, jadi lebih ada kebebasan untuk ngedit video karena fps-nya itu lebih tinggi. Dan terus faktor internal storage guys, ini juga di upgrade juga untuk Neo 2 ini, di double ya untuk storage-nya. Yang Neo 1 ini cuma 22 GB, yang ini sampai 49 GB. Jadi oke banget sih guys ini. Jadi kalian udah nggak perlu lagi micro SD slot sih. Di sini juga nggak ada micro SD slotnya ya, tapi 49 GB saya rasa sih cukup banget ya untuk 1-2 kali sesi penerbangan ya, itu cukup banget 49 GB. Dan untuk baterai dan flight time itu juga ada perbedaan ya. Jadi untuk baterainya ini bedanya, kalau untuk yang Neo 2 ini bukanya itu ada di atas guys posisinya baterainya. Jadi bukanya itu kayak gini dari atas tuh dibuka. Sementara kalau untuk yang Neo ini kan ada di bawah nih, di sini. Nah, tuh. Nah, keuntungannya sih kalau di atas ya, itu lebih nggak khawatir ya kalau misalkan crash, karena dia posisinya ada di atas. Jadi untuk kemungkinan baterai lepas itu kecil sekali dibandingkan Neo ya. Nah, untuk kapasitas baterainya sendiri itu ada peningkatan sekitar 200 mAh, yaitu di 1606 mAh, dan bobotnya itu nambah segram di 46 gram. Dan untuk flight time ya, walaupun kapasitasnya digedein, cuman kan fiturnya ini ada banyak dan bobotnya lebih berat, jadi nggak terlalu signifikan juga untuk flight time-nya. Itu klaimnya dia itu di 19 menit atau 17 menit kalau misalkan menggunakan prop guard-nya ya. Jadi ini sebenarnya ada prop guard-nya guys, ini cuman aku copot aja karena aku nggak suka menggunakan prop guard ya. Lebih enak kayak gini, lebih enak aja dan lebih nggak berisik sih kalau misalkan nggak pakai prop guard. Lalu kita coba untuk bahas terkait fitur obstacle sensing-nya. Nah, untuk DJI Neo 2 ini dapat upgrade gila-gilaan guys untuk obstacle sensing-nya ya. Di sini dia udah dilengkapin hampir 360 sensor ya. Sensornya di sini ada 3, yaitu omnidirectional monocular vision system. Itu yang di sini guys, yang ada sini di belakang nih, ada kayak semacam kamera nih, ada di atas sama ada di bawah nih. Jadi ini yang namanya omnidirectional monocular vision system. Lalu di depan di sini, nah di sini itu ada forward facing LiDAR. Jadi ini udah ada fitur LiDAR-nya. Gila banget untuk drone entry level ya, dikasih fitur LiDAR. Ini emang keren banget sih. Biasanya ada di drone-drone profesional ya fitur LiDAR itu. Di sini udah ada LiDAR-nya berarti guys. Jadi untuk pendeteksi obstacle yang di depan itu harusnya sih aman banget ya. Dan juga di bawahnya ini ada ketambahan untuk inframerah guys. Yang di sini nih kecil nih inframerahnya. Nah, kalau di Neo kan cuman inframerah doang ya. Nah, itu ada di sini cuman 2 ya. Dan ini hampir depan itu bisa deteksi, belakang juga bisa deteksi guys. Samping ini walaupun nggak ada kameranya ya, mungkin di sampingnya. Kan kalian kalau misalkan terbang samping nggak mungkin drone-nya itu terbangnya kayak gini ya. Jadi nggak mungkin sih. Terbangnya pasti agak miring guys. Nah, kalau udah miring gini dia akan ketangkep guys untuk obstacle-nya itu, untuk kamera yang ada di sini nih. Begitu juga kalau misalkan dari bawah ya, kalau misalkan miring ya kayak gini. Nah, di sini juga akan bisa ketangkep ya. Lalu untuk wind resistant ini meningkat 1 level ya, dari yang level 4 dan yang untuk Neo 2 ini jadi level 5. Itu dia bisa tahan untuk angin dengan kecepatan 10,7 meter per second. Ya sebenarnya sih aku nggak yakin juga ya kalau anginnya kenceng pun ini kuat, tapi sih memang teorinya kan dia lebih berat ya, dan motornya juga lebih gede daripada Neo 1. Memang harusnya untuk nahan angin sih
Harusnya sih Neo 2 ini lebih kuat daripada Neo 1, tapi ya sekali lagi ini sebenarnya kategori drone kecil ya. Kalian lebih baik nerbangin kalau memang anginnya itu nggak terlalu ekstrim. Lalu berikutnya untuk speed ya. Nah, speed ini untuk Neo 2 ini ada peningkatan yang lumayan signifikan guys, terutama untuk tracking ya. Dan kita tahu ya untuk Neo 1 ini trackingnya itu sebenarnya udah oke. Cuman dia kalau misalkan lebih dari 30 km per jam itu biasanya dia udah nggak mampu ngikutin guys. Jadi dia bisa ngikutin kalau orang jalan, orang lari, atau orang naik motor tapi yang pelan-pelan. Tapi begitu di atas 30 km per jam ini udah nggak bisa ngikutin guys. Dan untuk Neo 2 ini dia upgrade ya, jadi kecepatannya itu untuk yang tracking bisa sampai 43,2 km per jam. Jadi oke banget buat tracking guys. Jadi walaupun tracking kita menggunakan motor kecepatan 40 km per jam, dia sih masih bisa ngikutin ya. Dan untuk kecepatan mode lainnya kalian bisa lihat sendiri ya perbandingannya, itu seperti ini. Lalu untuk max video transmission range untuk wifi nya itu juga ada peningkatan. Ini sekali lagi ya, ini klaimnya ya, untuk Neo 2 ini bisa 500 meter untuk wifi. Ini yang misalkan kita konekin dengan smartphone only guys. Cuman kalian jangan coba-coba ya kalau pakai smartphone ya, terlalu jauh. Nggak mungkin bisa sampai 500 meter karena biasanya interference terutama kalau di perkotaan ya itu gede banget. Jadi aku nggak yakin bisa sampai 500 meter. Ini mungkin kalau misalkan di daerah pegunungan, daerah pedesaan yang mungkin nggak banyak interferensi, mungkin bisa sampai 500 meter. Sementara untuk yang Neo 1 ini cuma 50 meter. Dan untuk transmisi O4 nya, dua-duanya ini pakai O4 ya. O4 nya itu bisa sampai 10 km lah ya. Kita percaya lah untuk yang O4 itu memang oke banget untuk pengiriman sinyal videonya. Oke, kita lanjutkan untuk tracking feature-nya. Nah, untuk tracking feature-nya ini untuk Neo 2 itu udah ada upgrade-nya guys. Terutama dia masukin feature active track ya. Jadi dia bisa nge-track aktif, bisa nge-track nggak monoton guys. Artinya misalkan sekarang nge-tracknya ada di belakang, kemudian mau ganti ke depan tanpa harus drone-nya kita landingin terus terbangin lagi, dia bisa guys. Jadi dia bisa langsung nge-tracking berdasarkan yang langsung kita pilih ya, on the fly. Untuk trackingnya, jadi bisa tracking dari samping, dari belakang dalam satu kali penerbangan. Beda dengan Neo 1 ya. Neo 1 ini kan dia trackingnya mesti nggak bisa pindah-pindah ya. Lalu untuk intelligent feature-nya, nah ini yang cukup menarik ya untuk Neo 2 ini. Dia masukin beberapa intelligent feature kayak selfie shot, dolly zoom, dan master shot. Terutama yang dolly zoom ya. Dolly zoom ini oke banget guys kalau misalkan kalian pakai ya. Jadi kayak efek-efek kekinian lah, di videoin kayak ngezoom itu oke banget efeknya. Kalau di Neo 1 ini nggak ada, hanya ada quick shot doang. Dan lalu untuk gesture control, Neo 1 ini dia nggak ada gesture controlnya. Untuk yang Neo 2 untuk gesture controlnya itu keren banget guys. Jadi kalian bisa kayak Jedi ya di film Star Wars tuh, hanya nunjukin tangan gini, dia akan ngikutin arahnya sesuai arah tangan kita nih guys. Lalu untuk RTH-nya, RTH atau return to home-nya ya, dua-duanya punya fitur RTH. Cuman karena ini sensornya lebih banyak ya, jadi dia lebih advance ya. Kalau misalkan dia pulang ke home point, kalau misalkan ada obstacle, dia bisa ngindarin sendiri untuk yang Neo 2 ini. Dan terakhir untuk harga itu ternyata untuk Neo 2 walaupun di upgrade ya, ternyata harganya itu sama guys, atau lebih mahal dikit lah dibandingkan Neo 1 ketika awal keluar ya. Jadi untuk drone-nya sendiri itu harganya untuk basicnya itu di 3 jutaan. Jadi menurutku sih oke banget di harga segitu dengan fitur sebanyak ini. Nah, untuk bahasan selanjutnya itu feature-feature yang sekiranya itu kepake ya. Ini menurutku itu ada 4 guys. Jadi yang pertama itu terkait dengan sensor obstacle-nya. Ini karena hampir 360 ya. Jadi
kalian terbang nggak usah khawatir, nggak kayak Neo 1. Jadi untuk yang Neo 2 ini dia bisa deteksi sensor depan, belakang, samping, itu juga akan bisa kedeteksi. Jadi dia akan berhenti. Tapi kalau misalkan kecepatan drone-nya terlalu cepat ya tetap aja guys akan nabrak guys. Ini kalau misalkan terbangnya itu nggak terlalu kenceng ya. Dan untuk trackingnya itu terutama yang aku rasain guys, untuk trackingnya itu aku sepintas coba ya, emang lebih oke, lebih responsif daripada si Neo generasi pertama. Jadi untuk yang Neo 2 ini untuk trackingnya itu dia karena speednya lebih kencang ya daripada yang Neo 1. Dan untuk deteksi objek ini kelebihannya untuk ke tracking ya. Kalau yang Neo 1, yang ini kan kalau misalkan tracking orang, kalau misalkan orangnya ada lebih dari satu, dia tuh bingung guys, kadang salah untuk nge-tracking orang. Nah kalau yang Neo 2 ini dia nggak akan salah guys, dan dia bisa tuker on the fly. Misalkan tuker dari orang satu ke orang dua itu bisa aja guys dengan gestur ya, dengan gestur yang orang yang mau di tracking itu tinggal lambaikan tangan aja ya seperti ini. Itu dia akan ganti untuk objek trackingnya. Dan juga untuk vehicle atau untuk kendaraan dia udah bisa deteksi guys. Jadi kalau misalkan tracking untuk mobil itu untuk Neo 2 ini udah bisa. Dan untuk fitur selanjutnya yang mungkin kepake yaitu gestur kontrol ya. Jadi untuk Neo 2 ini pure kalian udah nggak perlu lagi pakai smartphone atau remote lagi kalau misalkan kalian mau ringkas ya. Jadi benar-benar hanya satu drone ini aja itu udah bisa pakai gestur kontrol ya. Dan untuk nyeting kayak ketinggian parameternya itu di sini itu udah ada layarnya guys. Ini aku tunjukin aja layarnya. Ini aku coba nyalain ya. Nah di sini tuh ada layar guys. Nih kalian bisa lihat ya layarnya ada di sini. Ini tuh bisa kita ubah-ubah kelihatan ini lagi di mode apa. Nih kalau misalkan aku ganti-ganti tuh rocket, circle, drone. Dan untuk parameternya misal ketinggiannya itu bisa diatur juga. Di sini kan tulisannya 4 meter ya, misalkan mau aku ganti ini bisa guys. Jadi tinggal aku tahan di sini tuh, ini bisa aku ganti nih 2 meter, 4 meter, 6 meter, terus kita okein aja tuh bisa. Sementara kalau yang Neo 1 ini kan ganti-ganti parameternya mesti harus dari smartphone ya, nggak bisa langsung dari drone-nya. Jadi oke banget untuk Neo 2 ini untuk fiturnya drone-nya tok ya, tanpa ada bantuan apa-apa itu udah cukup banget kalau misalkan kalian bawa untuk traveling ya terutama. Dan untuk fitur selanjutnya yaitu return to home. Nah untuk return to home otomatis kita udah nggak khawatir kalau misalkan terbang lebih jauh lagi ya, karena sensornya ini udah banyak. Kalau misalkan balik ada obstacle ya kita nggak usah khawatir karena ini sensornya udah lengkap. Ada LiDAR di bagian depan, kemudian ada omnidirectional di atas dan bawah, dan juga ada sensor infrared nih di bagian bawahnya. Oh ya, karena sensornya ini beda dengan Neo 1 ya. Yang Neo 1 ini biasanya kalau bawahnya itu mantul atau reflektif itu biasanya dia nggak bisa guys untuk deteksi sensornya. Sementara yang ini karena bukan cuman inframerah ya, jadi ini walaupun di atas air pun ini masih oke guys untuk sensornya. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan terbang di atas permukaan yang mantulin ya, contohnya kayak air, kolam, sungai, itu kalian nggak usah khawatir. Nah terus walaupun aku tadi banyak panjang lebar jelasin feature atau keunggulannya si Neo 2 ya, tapi tetap aja guys, namanya drone itu nggak ada yang perfect ya, nggak ada yang sempurna. Ini aku coba list ya kekurangan dari Neo 2 ya, terutama buat pilot FPV. Contohnya kayak saya nih pilot FPV, ini tetap ya penyakitnya untuk yang Neo 2 ini FOV-nya itu sama plek-plek dengan si DJI Neo 1 ya, yaitu masih terlalu sempit lah, kurang enak kalau misalkan diterbangin secara FPV. Ya aku ngerti sih, memang nggak terlalu dibuat FOV-nya lebar karena biar flat ya,
image-nya, karena ini kan ada AI-nya. Kalau misalkan dibuat terlalu wide akan timbul distorsi, dia untuk deteksi objek nanti akan kurang optimal. Makanya memang FOV-nya nggak bisa terlalu gede-gede banget ya, nggak lebih dari 120 degree. Dan juga untuk kekurangan selanjutnya, karena ini built-in ya, sama drone-drone DJI lainnya, itu untuk tuning atau PID tuningnya itu kalian nggak bisa ubah-ubah guys. Kalian cuma bisa ngubah untuk red profile-nya doang. Jadi kalau misalkan kalian coba tune sendiri itu nggak bisa, jadi kurang fleksibel lah. Kalian cuma bisa sesuaikan red profile-nya only. Lalu kekurangan yang kedua itu, walaupun disebut drone yang compact ya atau yang ringkas, ini ternyata nggak ringkas-ringkas amat ya untuk desain Neo 2, terutama untuk yang digital transceivernya nih tuh. Jadi antenanya nonjol kayak gini, jadi kalau misalkan dimasukin ke tas pun kita akan takut ya ininya jadi bengkok atau patah. Jadi perlu dibuatin atau ditaruh di hard case mungkin ya, jadi lebih aman, nggak kayak Neo 1 yang tuh bentuknya simple guys. Dan ini tahan banting guys, ini udah crash bolak-balik, udah teruji. Yang Neo 2 ini nggak tahu ini tahan banting juga kayak Neo 1 apa enggak, tapi yang jelas bentuknya kayak gini kurang enak kalau misalkan dimasukin tas ya, tanpa harus ada hard case. Lalu kekurangan yang ketiga sama kayak drone-drone DJI lainnya ya, even untuk Neo yang satu ini pun perkara masalah DJI non-fly zone ya, ini emang kadang sangat merepotkan sekali sih, terutama buat kayak saya nih tinggalnya deket bandara ya, Bandara Halim. Jadi kalau mau nerbangin kita mesti ya unlock request dulu ke situsnya DJI FlySafe. Tiap kali mau terbang ya, memang sekali request bisa berlaku sampai 3 hari, atau kalau misalkan kita ngelakuin custom request bisa sampai setahun. Tapi ya tetap aja ngerepotin guys. Jadi walaupun kalian udah request dan udah di approve ya, tapi kalau misalkan kalian mau terbang, kalian mesti colokin gogglesnya itu, terutama untuk terbang FPV. Kalian mesti colokin gogglesnya itu ke smartphone, kemudian kalian import ya untuk approval requestnya itu, baru bisa terbang guys. Jadi emang merepotkan sih, walaupun ini padahal drone yang bobotnya itu di bawah 250 gram ya. Tapi tetap aja DJI ngeluarin aturan untuk semua drone-nya. Kalau berada di zona-zona yang non-authorized, kita mesti request dulu guys. Mungkin aku akan buatkan video terpisah ya terkait gimana caranya untuk kalian terutama yang berada zonanya itu di non-authorized atau non-fly zone. Itu sebenarnya caranya gampang, kalian buka website DJI FlySafe, kemudian kalian request di sana. Untuk approvalnya itu cepat untuk yang 3 hari, tapi untuk yang 1 tahun dia butuh beberapa waktu lah untuk bisa sampai approve. Contohnya nih, misalkan kalian mau tempat ke tujuan dan tujuannya itu ternyata kalian cek, oh itu non-authorized atau masuk di kategori DJI non-fly zone, kalian bisa request untuk tanggal yang kalian schedulekan, lalu kalian submit aja, dan biasanya nggak beberapa lama requestnya itu udah di approve. Nah pokoknya ribet lah, tapi nanti aku akan coba bikinkan video terpisah terkait yang DJI non-fly zone ini, bagaimana cara requestnya. Oke, cukup panjang juga guys videonya, tapi moga-moga videonya ini bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan wassalamualaikum.